Tokoh utama adalah seorang pria yang sudah menjalin hubungan selama 4 tahun dengan seorang wanita bernama Zhou Xiang. Zhou Xiang adalah pacarnya sekaligus orang yang tinggal serumah dengannya. Mereka terlihat seperti pasangan normal yang menjalani kehidupan bersama. Namun, belakangan hubungan mereka mulai terasa berbeda. Zhou Xiang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini ada masalah besar dalam hubungan mereka, tetapi bukan karena ada wanita lain yang menyukainya. Bukan juga karena perhatian dari bos seksi di kantor. Ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari itu. Zhou Xiang mengungkapkan bahwa penyebab masalah tersebut adalah dirinya sendiri. Selama ini, ia dikenal sebagai anak tunggal. Namun tiba-tiba, ia membuat pengumuman besar. Dia ternyata punya pacar kembar. Pengakuan ini benar-benar mengejutkan tokoh utama, karena selama bertahun-tahun, pacarnya tidak pernah menyebutkan hal itu. Kemunculan pacar kembar Zhou Xiang mengubah segalanya. Dua wanita dengan wajah hampir sama muncul dalam hidup tokoh utama. Mereka terlihat mirip, tetapi aura dan kepribadian mereka berbeda. Situasi menjadi semakin rumit karena tokoh utama harus menghadapi kenyataan bahwa sekarang ada dua sosok yang sangat mirip dalam kehidupan pacarnya. Tokoh utama mulai merasa bingung. Mengapa Zhou Xiang baru mengungkapkan hal ini sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Apakah pacar kembar itu akan memengaruhi hubungan mereka? Hubungan yang awalnya stabil berubah menjadi penuh pertanyaan dan konflik. Cerita pun berkembang menjadi kisah romantis yang rumit, cinta, rahasia keluarga, kecemburuan, dan hubungan segitiga yang tidak biasa. Tokoh utama kini berada dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan, seolah-olah dia memiliki dua pacar kembar. Hari baru dimulai dengan suasana pagi yang damai. Burung-burung berkicau di luar jendela, jalanan terlihat tenang, dan cahaya matahari masuk perlahan ke dalam kamar. Namun di dalam rumah itu, suasana hati tokoh utama tidak setenang pagi tersebut. Di kamar tidur, pacarnya bangun lebih dulu. Ia menatap pasangannya yang masih tertidur di sampingnya. Wajahnya terlihat datar, tetapi sebenarnya pikirannya penuh dengan beban. Ia seperti menyimpan sesuatu yang besar. Pacarnya perlahan bangkit dari tempat tidur, ia mengenakan pakaian, merapikan diri di depan cermin, lalu berjalan keluar kamar. Langkahnya pelan namun tegas, seolah ia sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang penting. Setelah pacarnya pergi, Zhou Xiang akhirnya terbangun. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Narasi menjelaskan bahwa hubungan mereka sudah memasuki tahun keempat. Namun justru di tahun inilah semuanya berubah. Zhou Xiang merasa bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Zhou Xiang berkata dalam hati, "Aku sudah membuat keputusan yang sangat penting. Ini bukan keputusan kecil. Ini adalah keputusan yang akan menentukan masa depan hubungannya dengan pacarnya dan juga saudari kembarnya." Sementara itu, pacarnya berada di dapur, mencuci, atau menyiapkan sesuatu. Namun sikapnya terlihat berbeda. Ia tampak menjauh secara emosional, seolah ada jarak yang mulai tercipta di antara mereka. Zhou Xiang berdiri memandangnya dari belakang, ingin bicara, tapi ragu. Di dapur yang dipenuhi cahaya matahari pagi, pacarnya mencuci piring dengan tenang. Ia menoleh dan berkata lembut, "Kamu sudah bangun." Zhou Xiang menjawab singkat. Namun suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Pacarnya mengingatkan bahwa orang tuanya akan datang akhir pekan ini. Zhou Xiang hanya terdiam. Ia tampak gugup. Dengan suara berat dan ragu, akhirnya ia berkata, "Kita putus saja." Pacarnya tidak langsung bereaksi. Ia bahkan sempat mengira itu hanya lelucon pagi hari. Ia tersenyum canggung dan berkata, "Masih pagi sekali untuk bercanda seperti itu. Hari apa sekarang?" Namun ekspresi pria itu tidak berubah. Ia menegaskan, "Aku serius." Kalimat itu membuat suasana dapur yang hangat berubah menjadi dingin. Pacarnya menunduk, tangannya masih sibuk, tapi pikirannya jelas kacau. Ia berkata bahwa ia terlambat bekerja dan harus menghadiri pameran investasi penting hari ini. Seolah-olah pembicaraan tadi tidak pernah terjadi. Sebelum pergi, ia berkata,
Kita bicarakan nanti malam, ya. Ia memilih menunda. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena belum siap menghadapi kenyataan. Pacarnya berdandan rapi, mengenakan jas kerja dan sepatu hak tinggi. Ia tampak profesional, anggun, dan kuat. Namun saat berjalan keluar rumah, wajahnya menunjukkan kegelisahan. Tokoh utama hanya duduk diam di meja makan, menatapnya pergi. Tidak ada pelukan, tidak ada penjelasan, hanya jarak yang semakin lebar. Di tempat lain, seorang wanita berambut panjang duduk berhadapan dengan pria lain di sebuah kafe. Wanita itu berkata, "Aku sudah mengakhiri semuanya dengan pacarku." Lalu ia menatap pria di depannya dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Terungkap bahwa wanita itu adalah saudari kembar pacarnya. Selama ini, hubungan yang membingungkan itu bukan sekadar salah paham. Tokoh utama ternyata memiliki hubungan yang rumit. Bukan hanya dengan pacarnya, tetapi juga dengan saudari kembarnya. Kini terungkap alasan sebenarnya mengapa ia ingin putus. Bukan karena bos seksi, bukan karena masalah kecil, tetapi karena ia telah terlibat dalam hubungan yang lebih dalam dengan saudari kembar pacarnya. Hubungan itu berkembang diam-diam, dan sekarang semuanya mulai terungkap. Zhou Xiang terlihat gelisah dan penuh beban pikiran. Ia berkata dengan nada memohon, "Aku sedang mengurusnya. Tolong beri aku waktu sedikit lagi." Ia merasa situasinya semakin sulit, karena hubungan yang rumit dengan dua saudari kembar mulai menekan hidupnya. Wanita bergaun merah, saudari kembar pacarnya, menatapnya dengan wajah kecewa. Ia tahu pria itu berada dalam dilema, tetapi ia juga sudah terlalu lama menunggu. Tokoh utama menggenggam tangannya dan berkata, "Kita akan bersama sebentar lagi." Namun wanita itu hanya diam. Wanita itu akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Dengan penuh emosi ia berkata, "Kamu sudah bilang hal yang sama selama 2 tahun, dan kamu masih mengharapkan aku terus menunggu?" Lalu, slap, ia menampar tokoh utama dengan keras. Dan dengan suara tegas ia berkata, "Dasar bajingan, kita selesai." Zhou Xiang terkejut dan marah, lalu membalas, "Kamu bertingkah persis seperti pacarku, berhenti menekanku dan beri aku waktu." Pertengkaran mereka semakin panas. Saat suasana memuncak, tiba-tiba terdengar suara, "Cut!" Layar langsung menunjukkan bahwa mereka sebenarnya berada di lokasi syuting. Ada kamera, kru produksi, dan sutradara. Ternyata adegan tamparan dan pertengkaran itu hanyalah bagian dari sebuah drama atau video pendek. Sutradara menghampiri Zhou Xiang dan berkata, "Kamu harus lebih ekspresif, tunjukkan kamu putus asa, pegang tangannya, buat penonton ikut terbawa emosi." Ia juga menegaskan bahwa tokoh utama harus terlihat lebih meyakinkan, seolah benar-benar berada dalam dilema cinta. Wanita itu pun bingung, bagaimana aku harus bersikap? Sutradara menjawab dengan contoh, pasang wajah sedih seperti orang yang baru beli tas mahal tapi sekarang harus makan mie instan sebulan penuh. Wanita itu sampai tersipu malu, lalu mencoba akting sedih. Zhou Xiang menatap dengan tajam dan berkata, "Itu bukan keberuntungan. Kita harus sempurna dalam setiap detail." Ia ingin hasil video ini sukses, karena semua orang sudah bekerja keras dan ini adalah proyek penting. Ia memberi semangat pada kru. "Ayo, kita lakukan sekali lagi. Kali ini harus berhasil." Kru pun menjawab kompak, "Baik, bos." Syuting selesai. Zhou Xiang kembali ke kantor. Ia duduk sendirian di depan meja, memegang secangkir kopi. Namun wajahnya kosong. Meski di luar ia terlihat profesional dan tegas. Di dalam, pikirannya masih kacau. Ia perlahan meraih ponselnya, seolah ingin menghubungi seseorang, mungkin mantanku, mungkin saudari kembarnya, atau mungkin ia sendiri pun tidak yakin. Malam hari, Zhou Xiang masih berada di kantor. Jam menunjukkan 8.54 malam. Ia membuka ponselnya dan melihat pesan dari kontak bernama Ting Ting. "Kamu pulang untuk makan malam? Aku sudah masak makanan favoritmu." Tokoh utama terdiam. Ia menatap layar lama sekali, seolah hatinya tersayat. Di kepalanya muncul kenangan saat mereka masih bahagia bersama. Namun kini, semuanya sudah kacau.
Zhou Xiang duduk sendirian di kantor. Ia merasa bersalah karena kata-kata yang ia ucapkan pagi tadi. Kita putus saja? Ia sadar itu keputusan yang terlalu berat dan menyakitkan. Dalam hati ia berpikir, lembur ini seperti alasan untuk menghindari pulang. Ia tidak berani menghadapi Ting-Ting di rumah. Setelah syuting selesai, tokoh utama menghampiri kru dan berkata dengan ramah, "Terima kasih sudah bekerja sampai malam. Bagaimana kalau aku traktir buffet?" Namun salah satu kru wanita menolak dengan alasan ada kencan malam ini. Yang lain juga menolak karena ada urusan di rumah. Zhou Xiang hanya bisa tersenyum canggung. Baiklah, mungkin lain kali. Ia pun pulang sendirian. Zhou Xiang kembali ke kantor untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba, crack, lampu mati. Seluruh ruangan gelap gulita. Tokoh utama panik, blackout, apa yang terjadi? Lebih parah lagi, ia belum menyimpan file pekerjaan penting. Ia segera meraba meja dalam gelap. Di tengah hujan deras di luar, terdengar suara langkah. Tat, tat, tat. Beberapa siluet orang berjalan mendekat di lorong gelap. Zhou Xiang membeku. Ia berteriak gugup, "Siapa? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan langkah yang semakin dekat. Zhou Xiang menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih sesuatu untuk melindungi diri. Ia mencoba terlihat berani, meski jelas ketakutan. "Kalau kalian mendekat lagi, aku akan melawan." Siluet itu terus bergerak mendekat dalam kegelapan. Suasana berubah mencekam. Setelah Zhou Xiang ketakutan karena listrik padam dan suara langkah misterius, tiba-tiba lampu menyala kembali. Dan yang muncul bukan orang jahat, melainkan seluruh kru kantor sambil membawa konfeti dan terompet pesta. Mereka bersorak, "Selamat, bos." Zhou Xiang terkejut. "Aku kira kalian semua sudah pulang." Namun mereka tertawa. "Bagaimana mungkin kami pulang kalau belum memberi kejutan ulang tahun garis miring pesta untuk bos?" Suasana awalnya terasa hangat dan lucu. Sayangnya, Zhou Xiang sama sekali tidak ikut senang. Karena saat listrik mati tadi, ia belum sempat menyimpan file editan video penting. Zhou Xiang langsung menepuk meja keras. "Aku belum menyimpan klip editannya." Ia benar-benar kesal. Lalu ia membentak, "Ide bodoh siapa ini? Maju sekarang!" Kru langsung diam. Suasana pesta berubah menjadi tegang. Semua orang saling pandang. Lalu seseorang berkata pelan, "Itu ideku." Dari belakang, muncullah seorang wanita tinggi berambut panjang, memakai blazer ketat dan rok pendek. Auranya kuat, dewasa, dan dominan. Zhou Xiang langsung terdiam. Bos?" Ternyata dia adalah atasan lebih tinggi atau sosok penting di perusahaan. Wanita itu melangkah maju dengan percaya diri. Zhou Xiang masih emosi, tetapi juga gugup karena yang bicara adalah sosok yang berkuasa. Wanita itu menatapnya sambil berkata santai, "Jadi sekarang apa? Kamu mau melakukan apa padaku?" Lalu ia menambahkan dengan nada menggoda, "Apa kamu mau memukulku?" Zhou Xiang semakin panik dan tidak tahu harus menjawab apa. Di titik ini, cerita berhenti dengan situasi yang semakin rumit. Zhou Xiang kehilangan file penting, ia marah pada kru. Tapi pelaku kejutan ternyata wanita bos yang berbahaya sekaligus misterius. Hubungan cintanya dengan Ting-Ting dan saudari kembarnya belum selesai. Sekarang muncul konflik baru di kantor. Zhou Xiang benar-benar terjebak dalam hidup yang kacau. Masalah cinta, rasa bersalah, tekanan kerja, dan bos yang tidak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.